Oke. Oke, suara udah oke? Video udah oke? Halo Nancingers, kembali lagi di podcast PPIT Nancing dengan saya April dari Nancing University. Dan sekarang kita bersama siapa nih? Ada narasumber dari Nancing University juga. Oke, boleh diperkenalkan dirinya dulu, Kak? Halo, thank you so much Halo. kesempatannya dari PPIT Nancing, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Seruni dari Nancing University juga. Tahun pertama, Master Student jurusan International Chinese Education. Salam kenal. Oke, jadi hari ini topik podcast kita adalah What's Behind PPIT. Oke. Jadi kan dulu kakak ini anggota PPIT kan. Ya. Jadi sejak kapan bergabung dengan PPIT Nancing dan kenapa akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam PPIT Nancing? Oke, pertanyaan pertama dulu. Sejak kapan bergabungnya? Yes. Bergabungnya itu sejak tahun 2022. Koreksi kalau salah ya. Itu kepengurusannya Erike. Jadi waktu itu diajak sama Erike untuk gabung dan saya juga memang minat untuk gabung, jadi ya udah kita gabung ya gitu. Terus yang kedua kenapa akhirnya memutuskan, pertama karena diajak, yang kedua itu karena memang pengen menambah relasi sih. Waktu itu kan COVID ya, Iya. susah banget untuk kenalan sama yang lain, kalau bukan dari PPIT Nancing dari mana lagi gitu kan forumnya gitu. Jadi kita ada alasan untuk kenalan dengan orang lain melalui PPIT Nancing. Ya. Tapi kalau COVID gitu berasa nggak sih vibes organisasinya? Pertanyaan menarik ini. Tapi sejauh itu sih berasa ya, karena kita memang sering ada kegiatan online juga kan waktu itu, kayak rapat, kemudian ada webinar-webinar dulu tuh, sempat hype juga kan, dan ada beberapa lomba online kayak misalkan lomba nyanyi online, lomba baca puisi kalau nggak salah, lupa sih baca puisi atau apa gitu, itu juga online, semua serba online. Jadi walaupun online tetap ada organisasi yang aktif gitu, kegiatannya tetap aktif. Terus kalau boleh tahu nih, pertama kali kakak join PPIT tuh divisi apa sih? Aku kepo deh sebenarnya. Coba kamu tebak divisi apa? Humas kali ya? Serius bukan humas? Bukan, humas terlalu ekstrovert. Saya divisi pendidikan. Oh, iya, ya benar. waktu itu bareng Nathanael yang jadi koornya tahun 2022-2023 itu Nathanael dari SEU, dan ada Faustin juga dari Nancing University, jadi kita bertiga. Oh, cuma bertiga doang ya? Iya, waktu awal kepengurusan tuh bertiga, terus di periode di semester kemudian itu ada muncul 2 lagi anggota baru, Kendrick sama satu lagi siapa lupa. Mohon maaf ya lupa Besti. Pokoknya itu nambah 2 anggota gitu. Oke. Boleh nanya gak? Hah? Bukan, Anin belum, waktu itu masih SMA kayaknya Anin. Boleh nanya balik gak? Kalau kamu kan tahun pertama nih. Kenapa langsung join PPIT? Kenapa enggak yang entarlah menyesuaikan diri dulu lah dengan lingkungan? Awalnya seperti itu jujur. Apa tuh? Karena sebelum pas di Indo udah mulai follow nih PPIT Nancing kan. Terus memang kayaknya mau tahun kedua aja gitu. Karena mikir kayak aduh tahun pertama kayaknya adaptasi dulu deh. Tahun pertama kan maksudnya lingkungan baru, teman-teman baru, terus negara baru lagi ya kan. Jadi takut juga. Cuman pas itu gara-gara open recruitment yang kedua, terus aku kayak aku tuh tipe yang cepet adaptasi, dan itu tuh kayaknya udah jalan 2 bulan aku kelas, jadi aku ngerasa kayak kayaknya bisa nih kekejar gitu. Bisa aku bagi waktu lah, dan itulah akhirnya join PPIT. Oh, oke. Jadi udah 2 bulan adaptasi, dan karena kamunya adaptasi juga oke banget nih. Jadi gas aja sih. Gas aja. Pokoknya menurut aku mah jalanin aja dulu. Gitu, iya. Terus aku pengen tahu juga PPIT menurut kakak tuh kayak apa sih? Apakah keluarga atau organisasi? Kayak boleh dulu atau sekarang gitu. PPIT terkhususnya PPIT Nancing ya. Maksudnya cabang Nancing, karena kan saya bertahun-tahun di Nancing, nggak bertahun-tahun sih, beberapa tahun aja. Ya seperti keluarga sih, keluarga besar gitu ya. Karena kita dari latar belakang yang sama, yaitu perantau yang menimba ilmu di negara lain, di kota Nancing terkhususnya. Jadi kita tuh sama-sama keluarga besar lah di sini, gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku karena aku baru masuk ya, sebenarnya bisa dibilang keluarga juga sih, karena pas kemarin ada acara
WIF itu Welcoming Indonesian Freshmen itu actually aku sangat enjoy, kayak rasanya bener-bener kayak aku tuh di Indo, kayak bener-bener pulang kampung where everyone kayak ngerti apa yang aku omongin gitu loh. Jadi iya sih, WIF sebenarnya yang bikin aku kayaknya oke juga nih join PPIT Oh, gitu. oke. Mantap sekali Besti. Yes. Caranya sangat berguna ya berarti Iya ya. berguna banget nih, boleh tahun depan. Kalau join PPIT pasti dapat ininya dong, apa ilmunya. Boleh tahu nggak apa aja, kayak apakah ada soft skill yang didapatkan dari join PPIT gitu? Oh, oke. Banyak sih harusnya. Yang pertama kan sebetulnya karena saya waktu kepengurusannya Kak Ocha, Anastasia, itu tahun 2023-2024, saya dipercaya jadi sekretaris. Langsung sekretaris ya? Iya, tahun berikutnya ya, setelah sebelumnya pendidikan itu belajar banyak dari situ. Karena kan sebelumnya nggak tahu apa-apa. Tahu sih sekretaris tuh harus gimana kerjanya, tapi detail seperti surat itu dimulai dengan apa, kemudian cara ngirim email itu bukan cuma ngirim doang loh, tapi ada strukturnya, itu belajarnya dari situ. Jadi soft skill-nya terasah di situ. Kayak misalkan sekretaris tuh harus teliti sih sebenarnya. Iya Jadi banget yang sih orang itu. lain tidak pasien tidak sadari, sekretaris harus sadari gitu, butuh Iya, sadari itu. Kayak misalkan contohnya ini ada typo di bagian halaman ini, typonya ini harus ini gitu. Terus kayak misalkan detail-detail kecil seperti harus miring, harus cetak gimana gitu. Pokoknya semuanya belajar dari situ sih. Jadi sekretarisnya terasa di situ. Tapi awal-awal pas kakak jadi sekretaris tuh deg-degan gak sih? Kayak maksudnya kan awalnya divisi pendidikan, tiba-tiba wah dipercaya nih jadi sekretaris gitu. Deg-degan gak kayak, aduh bisa gak ya aku? Gitu. Apakah ada Ya, perasaan seperti itu? Betul. Cuman nggak diungkapkan ya waktu itu ya. Jadi, saya terima tantangannya. Iya, karena apalagi sekretaris kan sebenarnya penting banget ya, Iya, kalau misal betul. ada yang salah, wah kacau satu organisasi Betul, gitu. Jadi ya terima tantangannya aja sih. Waktu itu walaupun deg-degan tapi lebih banyak aku mau explore, aku mau belajar, aku mau tahu lebih gitu dibandingkan harus deg-degan. ditiru ini nih. Terus ada nggak pengalaman atau momen di PPIT yang kakak tuh nggak bisa lupa deh? Pokoknya kayak bener-bener kakak tuh memorable banget lah. Harusnya banyak sih. Dan memang banyak sejujurnya ya. Coba Cuman yang salah satunya. paling ingat itu waktu cari tempat untuk acara Nusantara tahun 2024. Berarti itu Nusantara pertama ya, yang Enggak, offline? Enggak juga. Nusantara kedua. Yang offline. Sebelumnya saya jadi MC. Dan itu juga sama sih, memorable juga. Maksudnya waktu jadi MC itu harus ngulang-ngulang, berkali-kali disuruh ulang. Yang notabene kita tuh udah latihan sebaik-baiknya tapi tetap harus diulang, ada aja yang direvisi gitu. Terus tahun 2024 itu sempat ada kendala di tempat. Jadi kita tempatnya tuh ada lumayan kendala di izin yang harusnya bisa jadi nggak bisa. Kemudian banyaklah kendalanya gitu ya di internal. Jadi ya kita memutuskan untuk coba cari yang baru sampai akhirnya H-1, benar-benar H-1 banget kita ketemu. Kalau inget Kak Sasa dan teman-teman yang nonton ini, kita benar-benar struggling sih sampai tengah malam nyari tempat dan akhirnya deal tempat dengan harga affordable dan juga vibes-nya oke sih. Kalau kalian tahu di CPU line 1 paling ujung Tache. Jiangning berarti. Iya, terus harus Tache lagi ke sana sekitar 15 menit lah. Itu ada tempat bagus, itu bar sih sebenarnya, tapi belum buka waktu itu. Jadi emang benar-benar masih baru ngebangun lah gitu. Tapi bagus udah tempatnya. Itu kita pakai untuk Nusantara 2024. Bagus tempatnya. Jadi itu paling memorable ya, karena perjuangannya tidak main-main. Iya, gitu. Ada Andre juga. Oh kalian nonton ya. Terus kan kita sebagai mahasiswa, of course kita nggak join organisasi tuh, kita nggak berarti kita tuh meninggalkan pendidikan kita kan. Terus aku pengen tahu gimana cara kakak tuh membagi waktu. Harus pertama kalau cara aku nyusun waktu, kebetulan aku ada 3 organisasi. Iya. Apa aja tuh? Jadi ada PPT Pusat sekarang ya, terus PPT Nanti juga jadi pembina. OBM ya? OBM juga OBM jadi ketua. Tuh jadi. Kemudian sebenarnya ada kegiatan lain juga, tapi sekarang udah nggak jadi ketua. Udah lengser. Terus ada kegiatan lain juga yang berhubungan dengan volunteering gitu, kayak misalkan sukarelawan gitu.
pembicara atau MC dan sebagainya itu masih join juga, dan ada kerjaan juga kan jadi guru bahasa Mandarin freelance gitu, dan tentunya kuliah. Caranya itu adalah pakai Google Calendar. Sejauh ini udah bertahun-tahun ini pakai Google Calendar. Jadi kalau misalkan biasanya tuh kalau kamu kan waktu itu message aku dari berapa minggu yang lalu ya? Kayaknya dari bulan awal Desember nggak sih, Ci? Iya, itu udah aku jadwalin kapan. Makanya kan aku selalu tanya kapan, jam berapa. Buat apa fungsinya? Biar kita tuh terjadwal gitu. Hari ini sekian ada kegiatan ini. Walaupun sering terskip sih ya, tapi di Google Calendar itu bagusnya dia ada teasing. Ada remindernya iya, ya. Ada Jadi remind kita 30 menit sebelumnya harus ada kegiatan apa gitu. Hebat ya, satu orang Shenzhen-nya banyak. Ada 3 Syukur aja organisasi. Kadang capek nggak sih, apa kayak selalu mensyukuri apa yang udah dijalanin gitu? Emang suka ya berarti, emang suka Sampai sih berorganisasi. ada aja ya, maksudnya kalau misalkan dalam seharian full gitu ada kegiatan pagi sampai siang harus kuliah, terus sorenya jadi guru sampai malam, terus habis itu malam kadang ada rapat lagi gitu kan, harus ada revisi-revisi ya, pasti kadang suka merasa capek, cuman kan ya udah capek disadari, habis itu gimana, masa kita harus nangis? Iya, masa iya kita juga harus sih. kayak aduh Nangis tidak menyelesaikan apa-apa itu ya. dia, jadi udahlah gitulah dia. Terus Disyukuri pas aja. S1 tuh kan kita masih cimo kan. Aku pengen tahu gimana cara Cici menyeimbangkan antara waktu mereview cimo culture dan semua kegiatan Cici itu. Oh, kalau itu kayaknya aku nggak yang tipe kamu deh. Kenapa? Nggak yang SKS itu. Jadi aku tuh dari awal, aku tahu nih materinya kayak gini, udah gitu. Dari awal pas selesai kelas tuh pasti harus diulang lagi. Terus aku metodenya itu kayak mengajarkan ulang apa yang aku pelajari. Setiap hari? Iya, setiap selesai kelas. Setiap selesai kelas? Enggak, aku kuliah tuh udah nggak SKS. Nggak bisa SKS. Oh iya, jangan SKS. Kuliah nggak bisa SKS. Jadi ya, kalau misalkan kuliah itu nggak tahu ya, ini mungkin prinsip aku. Pokoknya kalau misalkan belajar hari ini, coba yang tadi di kelas didengar, pas pulang ke dorm dijelasin ulang ke diri sendiri. Oh iya, gitu. iya. Gitu. Terus ada catatan juga kan. Iya. Dilihat terus. Aku tuh metodenya kayak gitu. Terus habis itu membayangkan juga gitu di catatan apa. Tapi sebenarnya kadang tuh aku bahkan nggak ngerti dosennya ngomong apa. Itu dia sih, karena mungkin kayaknya belum adaptasi banget. Jadi kadang dosennya ngomong apa aku juga gitu. Iya sih, benar juga. Semangat ya guys. Iya, semangat orang-orang yang kuliah di China. Terus terakhir aku pengen tahu PPIT Nanjing bagi kakak nih dalam 3 kata. Coba deskripsikan dong. Deskripsikan apa dalam 3 kata? Dalam 3 kata. Iya. Maksudnya kayak pilih 3 kata. Iya, pilih 3 kata yang mendeskripsikan PPIT Nanjing banget. Gitu. Pertama itu seru. Karena seru orang-orangnya. Iya, solid. Ya, solid. Nggak terpecah belah kan, maksudnya solid kan. Yang ketiga itu hangat. Hangat ya, karena wah ini banget ya kata-katanya kekeluargaan banget. Iya, makanya. Tapi kayak ya berasa sih, karena kan orang-orang Indo yang sama-sama merantau juga, jadi kayaknya berasa deh gitu. Jadi terima kasih Kak Seruni atas sharingnya. Yes, udah habis nih pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Seruni atas sharingnya, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Sampai jumpa lagi. Dadah, terima kasih sudah mendengarkan.